50.328 poin ini yaitu kalau dijadikan pip ya itu sekitar 50 pip guys. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading Bitcoin ya di broker OctaFX. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan jelaskan dari awal ya, step by stepnya ya, dari mulai daftar akunnya, depositnya ya, hubungkan akunnya ke MetaTrader hingga nanti saya akan jelaskan mekanismenya ya, perhitungan pipnya ya, perhitungan lotnya, kemudian cara baca grafiknya dan sebagainya di MetaTrader. Oke, nah tanpa basa-basi lagi ya, kita akan langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Jadi untuk step pertama, ketika teman-teman ingin mulai trading Bitcoin di broker OctaFX ini ya, pastikan teman-teman itu punya akun terlebih dahulu di broker OctaFX. Nah, jadi buat teman-teman yang udah punya akun di OctaFX, kalian bisa login aja ke akun trading kalian masing-masing ya. Untuk link websitenya itu udah saya taruh di deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum punya akun tradingnya ya, kalian bisa daftar akun terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftarannya itu juga udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga ada video panduan pendaftaran akun di OctaFX-nya. Ya, jadi kemarin itu kita udah sempat buatkan video cara daftarnya ya dari awal sampai akhir. Jadi di sini kita tidak akan bahas lagi ya bagaimana cara daftarnya ya, karena tentu nanti akan cukup panjang videonya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya akunnya, silahkan daftar dulu. Dan kalau teman-teman udah punya akunnya, silahkan login ke akun OctaFX-nya ya. Di sini saya sudah login ke akun OctaFX saya ya, dan ini merupakan halaman utama OctaFX-nya ya, dimana di sini teman-teman bisa lihat ya, di salah satu akun trading saya ya yang menggunakan platform MetaTrader 5 itu ada saldo sebesar 52,65 US dollar ya. Ini merupakan saldo yang udah saya depositkan ya, dan video depositnya juga udah saya buat kemarin ya. Langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah punya akun di broker OctaFX ini ya, kita harus melakukan deposit di broker OctaFX ini. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya ya, kalian bisa lihat ya, di sini itu ada tulisan deposit ya, dan kalian tinggal klik aja menu deposit ini ya. Jadi kalian tentukan dulu nih ya, akun apa yang ingin kalian depositkan. Kalian klik dulu di bagian akun trading ini ya, nanti kan akan muncul beberapa akun trading ya, seperti ini. Kalau saya kan punya beberapa akun trading, maka nanti akan muncul beberapa akun trading. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cuman punya satu akun trading doang ya, berarti nanti di sini cuman akan muncul satu akun trading doang. Oke, jelas ya. Jadi saya akan pilih, misal kita akan deposit ke akun ini lagi ya. Kalau udah, kita tinggal klik menu depositnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini itu kalau kita scroll ke bawah ya, di sini itu ada beberapa metode deposit yang bisa kita gunakan ya, yaitu ada lewat BCA, BNI, Mandiri, QRIS ya. Kemudian OVO, CIMB, Bank BRI, Permata, Mastercard, Visa, Bitcoin, TRC20, Doge, Litecoin, ERC20 dan juga Ethereum. Jadi teman-teman tinggal pilih aja ya, pengen deposit lewat apa. Dan di sini yang disarankan itu teman-teman bisa deposit lewat bank aja ya, atau kalau misalnya teman-teman itu punya akun di salah satu exchanger kripto, misalnya di Toko Kripto, Indodax ya, Pintu, Rekeningku, Vlog ya, Ajaib Kripto dan sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas deposit lewat kripto ya. Di sini itu ada 6 kripto, ada Bitcoin ya, TRC20, Doge, Litecoin, ERC20 dan juga ERC20. Jadi kalian tinggal pilih aja salah satu menu depositnya. Nah, di sini kita akan coba contohkan deposit yang paling mudah ya, yaitu lewat BCA. Kenapa saya contohkan pakai BCA? Karena memang di akun trading OctaFX saya ini ya, itu saya udah default. Saya udah hampir 3 tahun pakai OctaFX ini. Jadi dari awal pakai ya sampai sekarang itu depositnya ya, deposit dan WD-nya itu nggak pernah saya ubah ya. Depositnya dari BCA, WD-nya ke BCA ya. Jadi itu memang yang paling bagus guys ya, yang memang harus kalian tiru. Kenapa ya? Karena sekarang ini banyak banget teman-teman kita yang ngubah-ngubah metode pembayaran ya. Misalnya sekarang depositnya pakai BCA, nanti WD-nya ke Mandiri, nanti dia deposit lagi tuh ya dari Mandiri, WD-nya ke BRI. Jadi dirubah-rubah terus ya. Jadi kalau seperti itu yang ada nanti metode pembayaran kita itu sering error ya, ataupun nggak kebaca. Makanya saran saya ya, gunakan satu metode pembayaran yang sama ya, dari awal kalian mulai trading sampai kapanpun guys ya, sebaiknya seperti itu. Oke, di sini kita contohkan pakai BCA, kita klik BCA.
Nah, kemudian teman-teman nanti diturunkan ke bawah seperti ini ya. Kalian disuruh pilih opsi berapa nominal yang pengen kalian depositkan ya. Dan di sini juga ada informasi mengenai minimal depositnya yaitu 400.000. Contoh ya, misal teman-teman deposit sekitar 500.000 rupiah. Nah, kalau udah kalian bisa lihat di sini total yang kalian terima nanti di akun trading kalian itu adalah 29,83 US dollar. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjut. Kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi kalian bisa melihat keuntungan apa aja yang diberikan oleh bonus ya. Jadi ini opsi ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan bonus saldo trading ya, kalian tinggal checklist di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau mendapatkan bonus ya, kalian nggak perlu checklist guys. Oke, jelas ya. Karena kalau misalnya kalian checklist, kalian bisa lihat di bawah sini itu ada yang namanya syarat dan ketentuan. Contoh ya, kalau misalnya teman-teman pengen dapat bonus 50%, ya kalian harus trading minimal 7,46 lot ya dari saldo kalian. Jadi gitu ya, kalau bonus ya pasti ada syarat dan ketentuannya. Nah, di sini kita unchecklist aja. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjut. Kemudian kalian diarahkan ke halaman ini, kalian bisa pilih jenis transfernya, apakah pengen online banking atau pakai ATM. Ya, di sini kita pilih aja online banking. Kalau udah kita klik lakukan deposit. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya kalian tinggal transfer aja sesuai nomor virtual account ini ya. Jumlah depositnya 500.000 dan kalau kalian bingung bagaimana cara transfernya, ya kalian tinggal klik di bagian cara pembayaran yang ada di bawah sini. Kayak klik aja. Lalu kalian tinggal scroll ke bawah ya. Di sini itu ada pembayaran lewat BCA Mobile ya, lewat My BCA dan beberapa menu transfer lainnya. Jadi kalian tinggal ikuti aja panduannya. Ya, sebenarnya gampang lah ya, tinggal transfer aja ya guys ya. Oke. Nah, kalau udah kalian transfer, kalian tinggal klik saya sudah bayar ya. Nanti kurang dari 1 menit ya, saldonya itu bakal langsung masuk ke akun trading kalian guys. Jadi nanti kalian tinggal kembali aja ke halaman dashboard utama ataupun ke halaman website dari akun OctaFX kalian ya. Nanti saldonya itu akan langsung masuk ke saldo akun trading kalian seperti ini. Oke? Jadi buat teman-teman yang belum jelas ya, untuk video cara depositnya itu juga udah pernah saya buat ya. Kalian bisa cek aja videonya di video playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, itu merupakan langkah kedua ya. Nah, langkah ketiga adalah setelah teman-teman udah melakukan deposit di akun trading kalian ya, kemudian kalian harus menghubungkan ya akun trading kalian itu ke platform MetaTrader ya. Jadi di sini ada 3 platform yang bisa teman-teman gunakan ya kalau kalian trading menggunakan broker OctaFX. Yang pertama yaitu MetaTrader 5, yang kedua MetaTrader 4, yang ketiga itu adalah OctaTrader. OctaTrader ini adalah platform bawaan dari si OctaFX-nya. Nah, pertanyaannya mana yang saya rekomendasikan? Ya, kalau menurut saya pribadi ya sebaiknya teman-teman itu trading menggunakan platform pihak ketiga ya, seperti MetaTrader. Supaya apa? Supaya lebih clear ya, tidak ada yang namanya manipulasi chart ataupun sebagainya ya, supaya enak aja gitu ya kita pantaunya kalau kita trading menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti itu. Nah, makanya di sini saya sarankan ya di antara dua platform ya, MT5 dan MT4 ya lebih bagus teman-teman pakai MT5 aja karena memang fiturnya lebih lengkap dan lebih mudah digunakan untuk pemula. Oke. Nah, jadi ya, ketika teman-teman buat akun trading gitu ya, kan kalian udah daftar akun tuh di OctaFX di awal ya. Nah, teman-teman kan nanti pasti disuruh pilih platform trading apa. Misalnya kalian pilih MT4, ya berarti kalian download aplikasi MetaTrader 4 di HP kalian ya. Dan kalau kalian pilihnya itu MetaTrader 5, berarti kalian download aplikasi MetaTrader 5 di HP kalian ya. Jadi cara melihatnya gimana Bang? Nah, cara melihatnya di sini nih ya. Di sini kan ada tulisan nih MT5. Nah, artinya kalau tulisannya MT5 seperti ini, akun kalian itu hanya bisa dihubungkan dengan platform MetaTrader 5 ya. Tapi kalau misalnya di sini tulisannya MT4, artinya akun kalian hanya bisa dihubungkan dengan MT4. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau akun saya MT4 tapi saya pengen dihubungkan ke MT5 gimana? Nah, berarti kalian harus tambah akun trading baru ya. Caranya ya teman-teman tinggal scroll aja ke bagian paling bawah ya guys ya. Jadi di sini itu ada tulisan buat akun. Nah, kalau kalian pengen tambah akun ya kalian tinggal klik aja buat akun guys. Oke? Jelas ya. Nah, selanjutnya ya, di sini untuk menghubungkan akun trading kalian dengan platform MetaTrader 5 ya. Itu ya, kemarin kan saya udah buat akun baru ya. Nah, tapi ya saya tidak mendapatkan email berupa info login yang dikirimkan OctaFX ke email saya. Jadinya awalnya saya bingung tuh ya gimana caranya bisa dihubungkan dengan MetaTrader. Nah, tapi akhirnya saya dapat solusinya guys ya.
Nah, jadi contoh ya, di sini kan saya punya 5 akun trading nih. Nah, misal saya akan coba hubungkan akun trading saya yang kedua ini ya, yang ada saldonya ini yang 44692728. Ini kan ada saldo nih 52,65 USD. Nah, saya pengen hubungkan akun trading ini dengan MT5. Nah, kan yang dibutuhkan itu kan nomor loginnya ya, servernya dan passwordnya. Nah, gimana cara dapatkannya? Nah, untuk nomor loginnya ini kan udah ada nih ya, 44692728. Kemudian servernya juga udah ada ya, OctaFX Trap Real 2. Nah, yang nggak ada itu adalah passwordnya. Nah, untuk membuat passwordnya gimana bang? Nah, caranya gini guys ya. Kalian tinggal klik aja titik 3 yang ada di sini ya. Kemudian kalian klik di bagian menu reset kata sandi ya. Jadi begitu nanti kalian reset kata sandi, kalian diminta untuk membuat kata sandi baru ya. Nah, nanti halamannya itu seperti ini. Kalian klik aja di bagian saya bukan robot ya. Lalu kalian klik kirim ya. Nanti begitu kalian udah klik kirim, nah maka nanti kalian akan mendapatkan email seperti ini ya. Kata sandi baru untuk akun trading Anda berhasil dibuat. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan kata sandi baru. Nah, kata sandinya ini bisa langsung kita masukkan ketika kita menghubungkan ke platform MetaTrader 5. Oke, paham ya? Jadi ketiga elemennya itu udah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita tinggal buka aja aplikasi MetaTrader-nya ya. Dalam hal ini saya contohkan menggunakan platform MetaTrader 5. Nah, oke, saya sudah berada di platform MetaTrader 5 ya. Nah, selanjutnya ya, untuk menghubungkan akun tradingnya kita tinggal klik aja menu pengaturan. Kemudian kita klik menu akun baru. Selanjutnya ya, teman-teman tinggal masukkan nama servernya. Nah, nama servernya ini itu kalau kalian ingat tadi ya, itu adanya di website OctaFX-nya. Nah, jadi kita tinggal ke menu ini lagi ya, lalu kita tinggal scroll ke bagian bawah. Nah, untuk servernya itu yang ini ya, yang OctaFX Real 2. Ini kita tinggal salin aja ya servernya. Kita salin ya. Lalu kita tinggal paste di bagian sini. Oke, kita paste dulu. Nah, maka akan langsung muncul servernya. Nah, ini tinggal kita klik aja. Kemudian ya, di bagian nomor login. Nah, untuk nomor loginnya ini itu ada di website tadi juga ya, di email juga ada ya. Jadi kita ambil aja di websitenya. Nah, untuk nomor loginnya itu yang ini ya, yang 44692728 ya. Ini teman-teman salin aja. Lalu kalian tinggal paste di bagian sini ya. Nah, kalau udah kalian bisa lihat di bagian kata kunci, ini juga harus kalian isi. Nah, kata kuncinya ini adalah kata kunci yang udah kita reset tadi ya. Nah, jadi kita bisa buka emailnya ya. Lalu kita tinggal salin aja kata sandi barunya ini ya, yang udah kita reset. Kalau udah kita tinggal paste di bagian masukkan kata kunci. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal klik selesai. Nah, selanjutnya ya, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat udah ada nama saya ya, udah ada servernya dan juga udah ada nomor loginnya. Nah, kalau udah seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil menghubungkan ya akun trading OctaFX kita ke platform MetaTrader 5 guys ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita klik menu trade ya, maka di sini teman-teman bisa melihat untuk saldonya itu juga udah langsung terhubung ya. Jadi tadi kan di website saldo kita adalah 52,65 US dollar dan di sini juga saldonya sama ya, 52,65 US dollar. Nah, jadi setiap kali kita trading ya, misalnya saldo kita bertambah ya, misalnya di sini jadi 100. Nah, maka nanti di websitenya juga akan jadi 100 ya. Misalnya di sini nanti jadi 30. Nah, maka nanti di websitenya juga jadi 30. Jadi langsung terkonfigurasi guys. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kalau saldonya itu udah masuk ya ke MetaTrader, kita bisa langsung klik aja di bagian menu quotes ya. Nah, selanjutnya kita akan coba jelaskan ya bagaimana mekanisme teman-teman itu bisa trading di Bitcoin di MetaTrader ini. Nah, jadi di sini itu udah default ya, udah ada pair BTC USD-nya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada pair BTC USD-nya, kalian bisa tambahkan dulu ya. Coba ini saya hapus dulu semua pairnya ya supaya lebih mudah ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Nah, jadi katakanlah teman-teman nanti kosong seperti ini ya, belum ada pair tradingnya. Nah, kalian tambahkan dulu pair trading Bitcoinnya ya. Kalian tinggal klik aja di bagian masukkan simbol untuk pencarian. Lalu kalian tinggal ketikkan BTC USD. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian pilih yang paling atas ya, BTC USD. Kalau udah kalian kembali. Nah, setelah kembali ya, maka teman-teman bisa lihat ya, di sini kita sudah menambahkan pair trading BTC USD-nya. Nah,
Selanjutnya gimana Bang? Ya, selanjutnya kita fokus di pair trading ini aja karena memang judulnya adalah trading Bitcoin ya. Makanya di sini kita fokus ke BTC USD-nya. Nah, sebelum kita trading ya, saya pengen jelaskan dulu ya. Di sini ada tulisan 2300. Nah, apa itu Bang? Ya, 2300 ini adalah spread ya. Spread itu bahasa simpelnya adalah selisih harga yang digunakan oleh broker untuk mengambil keuntungan dari trading kita guys. Nah, simpelnya kalian ambil aja dua angka paling depan. Ya contoh misalnya kalau misalnya 2300 ya, berarti spreadnya itu adalah 23 poin. Nah, 23 poin ini gimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah setiap kalian trading, ya contoh kalian open 0,01 lot. Nah, itu kalian akan langsung minus sekitar 0,23 dolar ya. Jadi begitu kalian open posisi kalian itu langsung merah ataupun langsung minus. Nah, kenapa? Nah, itulah menjawab pertanyaan dari sebagian orang ya yang ada di kolom komentar. Bang, kenapa setiap saya open posisi saya kok langsung minus? Nah, karena ini ya. Karena selisih harga ini ya. Jadi setiap kali kita open posisi kita akan dikenakan spread ya, dan spreadnya itu bisa kita lihat langsung di sini ya. Kita minus berapa begitu kita open posisi. Makanya kalau teman-teman ingin profit ya, begitu kalian open posisi kalian pengen langsung biru ya ataupun pengen langsung profit. Nah, carilah broker dan jenis akun yang ininya 0 nih ya, tidak ada tulisan 2300 seperti ini. Nah, itulah spreadnya ya. Tapi biasanya kalau memang spreadnya itu 0 pasti ada yang namanya biaya trading ya ataupun fee yang dikenakan kepada kita begitu kita open dan close. Nah, jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya lah ya. Kalau kalian mau yang 0 seperti itu ya, teman-teman bisa menggunakan akun zero ya. Akun zero itu rata-rata spreadnya 0 ya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami lagi adalah kalau kita klik sekali ya di pair BTC USD ini, nah di sini itu akan langsung muncul beberapa menu ya. Ada menu trade, grafik, detail, statistik, dan hapus. Nah, kita fokus ke menu grafiknya ya. Kita klik menu grafik dulu. Nah, di menu grafik ini kita bisa melihat ya chart yang ada pada pair BTC USD ini. Jadi fungsi chart ini adalah untuk merepresentasikan harga si Bitcoin-nya ini terhadap USD dari waktu ke waktu. Nah, kalian bisa lihat di pojok kiri atas ya, di sini ada tulisan H4. Nah, maksud H4 ini adalah per satu candlestick ya. Jadi kita menyebut chart ini ya ataupun per batang ini itu namanya candlestick ya. Jadi kalau kita pakai H4 ya ataupun Hort 4 ya ataupun 4 jam, artinya per satu candlestick ini itu mewakilkan 4 jam ya harga Bitcoin per 4 jam. Nah, jadi setiap 4 jam sekali nanti dia akan menumbuhkan batang baru ya ataupun candlestick baru. Nah, tapi kalau misalnya H4 ini kita klik ya, lalu kita ubah menjadi M30. Nah, artinya per satu candlestick itu mewakilkan harga Bitcoin per 30 menit ya. 30 M itu artinya 30 menit. Nah, kemudian kalau kita klik lagi misalnya kita ubah ke D1. Nah, D1 itu ataupun bahasa Inggrisnya itu Day 1 ya. Itu artinya per satu candlestick ini itu mewakilkan harga Bitcoin dalam jangka 1 hari. Oke, paham ya? Jadi fungsi time frame ini untuk memudahkan kalian ya, apakah kalian itu pengen scalping ya ataupun pengen intraday ya ataupun pengen swing ataupun pengen position trading. Jadi kalian tentukan aja nih berdasarkan time frame-nya. Kalau misalnya swing ya biasanya pakai H4 ya, H1, D1 ya. Kalau misalnya position trading biasanya pakai candle weekly ya, monthly dan sebagainya. Oke, jelas ya. Di sini kita akan ubah D1 ke H4 ya, karena biasanya saya suka swing ya, makanya saya sering pakai H4. Nah, kemudian kalau teman-teman udah menggunakan time frame-nya, ya langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung masuk ke buy dan sell-nya. Nah, jadi di sini itu di pojok kanan atas ada menu kayak persegi panjang gitu ya. Teman-teman tinggal klik aja menunya. Nah, maka di sini itu akan muncul dua menu ya, ada menu sell dan buy ya, dan di tengahnya juga ada menu lot. Nah, jadi ya kalau kita sell ya, maka itu artinya kalau harganya itu semakin turun, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kalau kita buy, kalau harganya semakin naik, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita sell, kalau harganya naik, ya maka kita mendapatkan kerugian ya. Dan kalau kita buy, kalau harganya turun, kita akan mendapatkan kerugian juga. Nah, kemudian untuk lot. Nah, ini juga harus teman-teman pahami ya. Jadi ya, lot ini satuan yang bisa kita gunakan untuk membeli
asetnya dalam bentuk CFD ya. Jadi lot paling kecil itu 0,01 guys ya. Kalau lot paling besar itu tergantung broker ya. Ada yang maksimal 60 lot, ada yang 200 lot ya, ada yang 100 lot. Itu tergantung broker banget guys ya. Nah, contoh misalnya kita akan open 0,01 lot ya. Ini lot terkecil. Jadi kalau misalnya kita open 0,01 lot ya, kita akan coba buy posisi. Nah, teman-teman bisa lihat kita sudah open buy ya, dan kalau kita klik menu trade, di sini teman-teman bisa lihat ya, udah ada open buy kita ya. 0,01 lot ya. Tadi sebenarnya itu merah langsung guys ya. Jadi pas kita open pertama tadi ya, itu kita langsung minus sekitar 0,23 US dollar sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi, karena ada yang namanya biaya spread tadi ya. Biaya ataupun selisih harga yang diambil oleh si brokernya. Nah, kenapa dia bisa biru seperti ini? Karena kita kan buy ya, dan harganya itu naik guys ya. Makanya ketika kita buy dan harganya itu naik ya, maka kita akan biru seperti ini ya. Biru ini artinya itu kita untung guys. Oke, jelas ya. Kalau merah seperti ini, nah ini itu artinya kita sedang floating rugi. Jadi selama harga ini itu belum terkena TPSL ataupun belum kita tutup ya, artinya keuntungan ataupun kerugiannya itu belum kita realisasikan. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ya, kita bisa lihat di sini di menu grafik lagi ya. Nah, jadi untuk pasang TPSL-nya gimana, Bang? Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja sekali ya di open posisi kalian ini. Nah, maka nanti akan muncul tulisan SL dan TP-nya ya. Nah, karena kita buy ya, SL-nya itu udah pasti di bawah ya. Jadi kita klik SL-nya dulu. Nah, kita tinggal tentukan misalnya SL-nya mau di berapa USD. Ya, contoh misalnya kita pengen pasang SL-nya itu di 5 USD. Kemudian TP-nya misal kita mau pasang 2 kali lipat ya, ataupun distributnya itu 1:2. Kita tinggal taruh aja misal di 10 ya. Kalau udah, kita tinggal klik aja tanda panah biru yang ada di samping tulisan TP. Kemudian kita tinggal klik ubah. Nah, maka ya, secara otomatis di sini kita sudah memasang SL dan TP-nya. Nah, maksudnya gimana, Bang? Nah, maksudnya gini ya. Jadi kita kan udah buy posisi nih 0,01 lot. Nah, jadi ya, nanti ketika ya posisi kita ini dia semakin turun ya dan mengenai SL kita ya, maka kalian bisa lihat di sini ini udah ada keterangannya langsung ya. Jadi kalau terkena SL kita akan rugi sekitar 50.328 poin. Nah, 50.328 poin itu berapa, Bang, kerugiannya? Nah, kerugiannya itu ada di sampingnya ya, yaitu sekitar 5,03 US dollar. Ya, jadi di sini langsung kelihatan berapa rugi kita dan berapa untungnya ya. Nah, kalau untung berapa, Bang? Nah, kalau untung kalian bisa lihat yang ada di TP ini ya, yang di atas ini. Nah, kalau untung teman-teman bisa lihat ya, kita itu akan untung sekitar 100.000 ya, 1.144 poin. Nah, berapa itu, Bang? Ya, itu sekitar 10,11 US dollar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu pipsnya ya, 50.328 poin ini ya, itu kalau dijadikan pip ya, itu sekitar 50 pip guys ya. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan perhitungan forex ya, tapi secara simpelnya itu seperti itu ya. Kalau forex kan misalnya 50 pip itu kan cuma 500 poin ya. Kalau misalnya di Bitcoin ya, itu 50.328 poin baru jadi 50 pip. Nah, begitu juga dengan TP-nya ya. TP-nya itu di angka 100.000 poin ya, itu artinya sekitar 100 pip. Oke, jelas ya. Jadi selanjutnya kita tinggal tunggu aja nih ya, apakah posisi kita ini duluan menyentuh SL-nya ya ataupun TP-nya. Kalau duluan menyentuh SL-nya artinya kita minus 5 dolar. Dan kalau duluan menyentuh TP-nya artinya nanti kita akan untung 10 dolar. Oke, paham ya? Dan di sini kita bisa coba kembali dulu ke menu trade ya. Kita mau lihat terlebih dahulu posisi kita saat ini ya, dan saat ini kita sedang profit ya, profit sekitar 0,46 dolar. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke menu grafik dulu. Saya pengen jelaskan mengenai lotnya. Oke. Nah, ini kan kita cuman open 0,01 lot. Nah, gimana, Bang, kalau misalnya saya pengen open 0,1 lot? Nah, kalau teman-teman open 0,1 lot, nah ini keuntungan dan kerugiannya itu jauh lebih besar lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian kena SL ya dengan poin yang sama ya, yaitu 50.328 poin. Nah, rugi kalian itu bukan 5 USD ya, rugi kalian itu adalah 50 US dollar. Nah, begitu juga kalau kalian kena TP. Kalau kalian kena TP di 100.000 ya,
poin, nah maka keuntungan kalian itu bukan 10 US dollar tapi 100 US dollar. Oke, paham ya? Jadi semakin besar lotnya, ya maka semakin besar juga keuntungan atau kerugian yang kalian dapatkan. Nah, contoh, kita pengen gedein lagi lotnya, ya misalnya satu lot nih. Nah, kalau satu lot tinggal kalian tambahin aja nolnya. Ya, kalau kena SL berarti jadinya itu jadi 500 dolar. Kalau kena TP berarti jadi 1000 dolar ya. Ini kalau misalnya saya pakai 10 lot, Bang. Nah, berarti kalau pakai 10 lot tambah 0 lagi ya. Kalau kena TP berarti jadi 10.000 US dollar. Kalau kena SL jadi 5.000 US dollar. Nah, artinya apa, Bang? Ya, artinya ya teman-teman harus sesuaikan ya lot kalian dengan modal yang kalian punya ya. Jadi kalau misalnya modal kalian kecil ya, pastikan gunakan lot yang paling kecil. Tapi kalau misalnya modal kalian besar, nah kalian bisa setting-setting tuh ya, mau pakai lot berapa. Oke, jelas ya guys ya. Jadi ini hal yang penting untuk teman-teman pahami. Nah, kemudian kalau misalnya ya kita nggak pengen nunggu nih ya terkena TP ataupun terkena SL ya. Misalnya menurut kita ini technical analisisnya udah mulai berubah ya, harganya udah nggak sesuai. Nah, teman-teman pengen close manual. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita tinggal klik aja di open posisi kita ini ya sekali. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja tutup posisi. Kemudian kita tinggal klik di bagian menu tombol yang berwarna oranye ini guys ya. Kita klik aja, tutup. Nah, oke, maka di sini kita sudah menutup keuntungan kita dan ya di sini kita sudah untung sekitar 0,20 US dollar. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk melihat posisi yang udah kita tutup tadi ya, teman-teman tinggal klik di bagian menu riwayat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada open posisi yang udah kita tutup tadi ya, di mana tadi kita berhasil menutup posisi dengan keuntungan sekitar 0,26 dolar ya. Jadi kalau misalnya berwarna biru seperti ini itu artinya kita untung guys. Oke, jelas ya. Jadi saya rasa udah cukup jelas ya video bagaimana cara trading Bitcoin ya di OctaFX ini menggunakan platform MetaTrader 5 ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.